akan ada sekelompok manusia memimpin umatku nanti di akhir zaman, tapi dia dengan memaksa. Setelah dia berkuasa dengan memaksa, apa yang dia lakukan? Liyudhilla man a'azzallah, menghinakan yang dimuliakan Allah, wa yu'izza man adhallallah, memuliakan yang dihina Allah, dimuliakannya. Ada tak zaman sekarang? Ada. Saya ulang sekali lagi. Yang dihinakan Allah dimuliakannya, yang dimuliakan Allah dihinakan. Drama Korea, K-pop, itu kan dihinakan Allah kan? Penghafal Quran, anak-anak muda yang ganteng, good looking, bilang radikal. Udah nampak kan contohnya? Aku kasih contoh aja. Mau percaya, alhamdulillah. Tak percaya, aku jelaskan. Nasib dia lah, dia beruntung. Yang pertama, menambah-nambah dalam kitab Allah. Siapa yang menambah-nambah, maka dia dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam Quran itu disebutkan sholat subuh 2 rakaat. Ada? Tolong tunjukkan saya mana ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada sholat subuh namanya 2 rakaat. Rakaat keduanya pakai kunut, setengah berbunyi, setengah tak berbunyi. Ada? Tak ada. Kalau begitu semua yang ada di masjid ini dilaknat Allah karena menambah-nambah yang ada dalam Quran. Mual. Kita akan berhadapan sama orang macam ini. Videonya sudah di-share semalam. Ada contoh, tinggal pula HP. Ada videonya. Dia tak mau sholat. Diwawancarai sama TV warna apa? Bapak kenapa nggak mau sholat? Karena menambah-nambah yang ada dalam Quran. Dalam Quran nggak ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Coba kalau berhadapan dia sama anak-anak muda Pekanbaru. Kita bilang menempeleng itu kalau kita ramai dia sendiri. Bisa kita bilang menempeleng. Kalau dia ramai, kami kemarin dari Batam, jadi menginap di rumah di atas bukit, di tengah hutan. Jadi pas pagi itu kami mau sarapan, banyak monyet di teras. Jadi kata penjaganya, menghadapi monyet ini mesti kita lebih ramai dari dia. Kalau dia ramai, kita yang takut. Makanya jangan sampai monyet-monyet diramai. Paham? Betul anak muda tadi kata dia tampeleng tampar. Iya kalau kita lebih ramai. Kalau nanti dunia ini terbalik, lebih ramai yang tak sembahyang daripada yang sembahyang, lebih ramai monyet daripada manusia. Saya takut pula saya diadukan nanti ke polisi. Monyet sakit hati. Kami sebagai gerakan orang yang tak sembahyang sakit hati, maka kami laporkan Ustaz Somad. Sekarang iyalah bisa kita menang karena lebih banyak yang sembahyang daripada tak sembahyang. Kalau dunia ini nanti terbolak-balik, lebih banyak yang tak sembahyang daripada yang sembahyang. Di bawahnya Quran. Kalian yang sholat itu hanya menambah-nambah saja. Di Quran tak ada, di hadis tak ada. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, Al-Quran. Penjelasan isi Al-Quran itu ada dalam sunnah Rasulullah. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dilakukan Rasul maka amalkanlah. Jadi yang kita lakukan ini adalah menurut tuntunan Quran dan sunnah. Di dalam Quran itu disebutkan secara global. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Alladzina yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Aqimis salata lidzikri, mana salatnya ada dalam sunnah. Dijelaskan lagi lebih detail mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunatnya dijelaskan oleh ulama. Ada pernah Nabi mengajarkan rukun salat 13? Ada? Mana ada? Dijelaskan secara sistematis oleh ulama. Makanya dikatakan jangan sampai hadisnya sahih, pemahamannya bengkok. Banyak sekarang orang mengajar hadisnya sahih, otak dia tak sahih.
Dua, yang dilaknat Allah itu siapa? Wal mukadzibu biqadarillah, orang yang mendustakan takdir. Karena umat Islam ini mundur gara-gara beriman kepada takdir, maka dengan ini rukun iman kita amandemen jadi 5. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak perlu dipercaya, karena takdir hanya membuat umat Islam mundur. Siapa itu? Qadariyah, ahlul bid'ah ini. Sedangkan kita adalah beriman kepada 6 rukun iman, maka kita ini disebut dengan ahlus sunnah. Yang salah itu bukan takdirnya, yang salah itu orangnya, karena dia pasrah berserah kepada takdir. Abang tak cari makan bang, abang tak kerja bang, abang tak ke kantor bang. Kalau memang sudah rezeki kita tak akan kemana adinda. Rezeki itu lebih tahu di mana alamat kita daripada kita tahu di mana letak rezeki kita. Rezeki itu lebih bersemangat mencari kita daripada kita mencari rezeki kita. Betul tak cakap tuh? Betul. Rezeki itu lebih tahu di mana Abdul Somad daripada Abdul Somad tahu di mana rezeki. Saya tak tahu di mana letak sarapan saya pagi. Entah di warung mana, entah di rumah mana, tak tahu. Tapi lontong sayur itu tahu di mana saya berada. Takkan mungkin dia salah alamat. Betul? Begitu jugalah malaikat maut takkan mungkin salah cabut nyawa. Takut betul, sampai salah lauk pun dikasih hand sanitizer. Saking takutnya, mati juga. Matinya bukan kena COVID, matinya kena klakson. Ini klakson orang dari belakang, ten ten, kumat darah tinggi dia, mati. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita tidak ikut protokol kesehatan, tetap pakai masker. Saya kemana-mana saya gantung kan masker. Tak benar tinggal. Tidur pun saya gantung. Atau kita mati, tuduh orang kita tak takut tak taat. 3. Wal mutasallitu ala ummati, orang yang berkuasa itu ya. Wali, ada istilah wali nikah itu namanya wali jabar, wali majbur. Wali majbur itu 2, ayah sama atuk. Wali majbur itu begini, ayah kalian yang gadis-gadis, ayah kalian pergi ke pasar dupa, sampai di pasar dupa ditengoknya tukang ayam ganteng betul, dikasih tukang ayam itu pula ayam gratis seekor. Lalu dibilangnya situ, kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 2 ekor ayam tunai. Sah atau tak sah? Balik dia ke rumah, bilang sama anak gadisnya, anak gadisku, ya kau udah kunikahkan sama tukang ayam di pasar dupa. Nikahnya sah atau tak sah? Itu namanya wali majbur. Kenapa? Karena dia bisa memaksa. Makanya ada aliran ahli bid'ah di dunia ini namanya Jabariyah, karena kata dia hidup ini terpaksa oleh takdir. Bil Jabarut, orang yang memimpin umatku tapi dengan memaksa. Ada orang sekarang jadi pemimpin karena memaksa? Ada. Pak RT, Pak RW, tolong pilih ini, kalau tak pilih tak turun dana. Bil Jabarut. RT dipaksa karena kades mau naik. Tolong yang Bu Gubernur, Bupati, Presiden jangan tersinggung, aku cerita kades aja sini. RT tolong pilih ini, kalau tidak awas tak turun dana kalian. Bil Jabarut. Akan ada sekelompok manusia memimpin umatku nanti di akhir zaman, tapi dia dengan memaksa. Setelah dia berkuasa dengan memaksa, apa yang dia lakukan? Liyuhilla man a'azzallah, menghinakan yang dimuliakan Allah, wa yu'izza man adzallallah, memuliakan yang dihina Allah dimuliakannya. Ada tak zaman sekarang? Ada. Saya ulang sekali lagi, yang dihinakan Allah dimuliakannya, yang dimuliakan Allah dihinakan. Drama Korea, K-pop,
Itu kan dihinakan Allah kan. Penghafal Quran, anak-anak muda yang ganteng, good looking, bilang radikal. Udah nampak kan contohnya? Aku ngasih contoh aja. Mau percaya, alhamdulillah. Tak percaya, aku jelaskan. Berkuasa karena memaksa, setelah berkuasa menghinakan yang dimuliakan Allah, memuliakan yang dihinakan Allah SWT. Hebat tak Nabi Muhammad? Hebat. 1400 tahun dia sudah meninggal, tapi tak. Jangankan filosof, kita aja kadang bercakap hari ini, besok tak laku lagi. Nabi SAW 14 abad bisa. Tolong kalau waktu udah habis kasih tahu. Masjid-masjid lain tak ada, kasih tahunya saya. Masjid Al-Muqaddis ini orangnya suci-suci, bersih-bersih. 6.13 stop, kita sholat sunat Isra. Wal mustahillu hurmatullah, orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dihalalkan Allah diharamkannya. Semua yang diharamkan Allah dihalalkannya. Sampai-sampai babi pun dihalalkan. Babi itu yang haram tuh dagingnya aja. Kalau bulu babi tak apa-apa. Enak kali rotinya tadi Ustaz. Crispy. Apa tak enak? Kuasnya bulu babi. Bahkan sampai ke kuas untuk memoleskan bedak tuh kayak bulu babi. Bagaimana kita tahu cara membedakan itu kuas ijuk dengan kuas bulu babi? Ambil sebatang dua batang, bakar. Kalau tercium bau rambut berarti bulu babi. Lebih gurih, lebih lembut, lebih tenang. Hati-hati. Menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wal mustahillu min itrati ma harramallah, menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makna itrati, keluargaku, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ku tinggalkan pada kamu dua perkara, intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini maka kamu tak akan sesat selamanya. Dalam Sahih Muslim, kitab Allah wa itrati ahli baiti, kitab Allah dan keluarga. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidah Fatimah. Fatimah punya anak, nama anaknya Sayyidina Husain. Husain punya anak, nama anaknya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ini, muhajir artinya hijrah. Hijrahlah dia ke Hadramaut, Tarim, Yaman. Sampai di sana beranak pinaklah dia. Salah satu nama anaknya itu adalah Abdurrahman As-Saqqaf. Saqqaf artinya atap. Kenapa disebut atap? Karena ilmunya, bangunan yang paling tinggi apa? Atap. Jadi kalau ada orang ilmunya paling tinggi, Saqqaf, atap. Karena orang Indonesia payah menyebut Saqqaf, siapa namanya? As-Segaf, As-Saqqaf. Anak-anak As-Saqqaf inilah, keturunan dari As-Saqqaf inilah, ada Asy-Syihab, ada Al-Idrus, ada, inilah keturunan As-Saqqaf. Lalu cabang-cabang yang lain ada Al-Haddad. Inilah keturunan itrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Riau ini cinta tak kepada keturunan Rasulullah? Mana buktinya? Nanti antum pergi ke Jakarta, ada Habib Rizik Syihab, ada Habib Bahar bin Sumaid, ada Habib Ali Zainal Abidin. Di Yaman paling banyak Habib. Di Mesir Habib. Wakil Rektor Al-Azhar itu Habib, keturunan dari Al-Husain. Di Maroko, Raja Maroko itu Habib. Jadi kalau ditanya orang, ada Habib di Pekanbaru? Siapa Habib Pekanbaru? Habib Taufik As-Segaf, Habib Muhammad bin Syihab. Ketahuan tak pernah ikut pengajian Habib. Ustaz Somad Habib, gimana Habib hidung pesek? Habib itu diambil dari kata hub. Hub artinya cinta.
Orang yang kita cinta itu disebut dengan Habib. Orang Mesir kalau dia manggil suaminya, ya Habibi, ya Habibi, artinya kekasihku. Kawan kami ada orang Aceh namanya Habibi. Jadi waktu kami naik bis, ada kawan manggil Habibi, Habibi, semua orang Mesir nengok. Habib artinya orang yang kita cinta. Mudah-mudahan dengan cinta kepada anak cucunya, maka disatukanlah kita kepada datuknya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Mana tahu nanti kalian kuliah ke Jakarta, kuliah ke Surabaya, ditanya sama orang Jawa, kalian dari mana? Dari Riau. Ada Habib di Riau. Sayang kalian sama cucu Rasulullah. Jawab, kami lebih sayang daripada kalian kepada cucu Rasulullah SAW. Kalian hanya ngasih tanah, kalian hanya ngasih kebun. Kami orang Riau, raja kami Sultan Siak, anak gadisnya Tengku Embung, dinikahkannya dengan Habib Utsman Shahabuddin. Maka itulah keturunan-keturunan raja-raja itu menjadi Habib. Al-Habib Sultan Syarif Qasim. Tapi saya kalau pergi ke kerajaan-kerajaan itu jumpa sama sultan-sultan. Pernah saya ceramah ke Langkat. Tahu Langkat? Langkat itu sebelum Aceh, Sumatera Utara, mau naik ke atas, itu kabupaten terakhir naik Kabupaten Lerak. Pas sudah turun, di stop mobil. Stop. Kenapa? Saya bilang, Sultan Langkat mau jumpa Ustaz. Sultan. Pas jumpa, Ustaz Abdul Somad baik dengan datuk-datuk kami, ada sultan. Tapi di Siak tak ada lagi sultan. Sejak sultan terakhir, Sultan Syarif Qasim II, dia tak punya anak, habis. Tinggallah istananya. Dan orang pun banyak tak tahu sejarah, tak tahu dia hubungan itu dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah kau ke istana Siak? Pernah. Ada kau tengok nasabnya? Enggak, aku cuma mau nengok cermin awet muda aja. Apa tak awet muda? Bedak 3 inci. Wattarikus sunnata, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Apakah orang di masjid subuh ini meninggalkan sunnah? Semua yang hadir di sini menghidupkan sunnah, menghidupkan masjid, menghidupkan sunnah. Cuman kadang banyak orang terjebak pada sunnah ini, dianggapnya sunnah itu yang fisik aja. Yang kalian ikuti pengajian Abdul Somad tuh, dia itu tidak menghidupkan sunnah, dia tak berjenggot. Satu yang tak kubuat, masa yang 99 kalian hilangkan? Tipis sekali pergaulan kalian. Jadi jangan, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Adil lah, bersikap adil. Jangan gara-gara satu tak dibuat orang, gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Satu yang tak dibuat orang, lalu kita salahkan. Oleh sebab itu kita mesti adil. Sunnah itu tidak hanya sifat zahir, tapi bukan saya menyalahkan yang pakai jenggot. Bersorban sunnah, pakai jubah sunnah. Kalau Habib-Habib itu dari ujung rambut ke ujung kaki sunnah. Di atas pakai sorban, berjenggot, pakai celak, ismit. Nabi pakai celak. Ternyata setelah diteliti, celak itu obat untuk menyegarkan mata. Pakai cincin di kelingking, Nabi pakai cincin di kelingking. Pakai tongkat. Nanti kalau nampak antum ada ustadz belum tua kali, masih muda 30-40, tapi pakai tongkat. Dan Nabi itu pakai tongkat. Semua Nabi-Nabi pakai tongkat. Cuman paling hebat tongkat Nabi Musa, dipukulkannya 12 mata air memancar. Ustadz sekarang pakai tongkat, keran air mati. Wattarikus sunnata. Jadi kita semuanya di Pekanbaru ini melaksanakan sunnah, meramaikan masjid sunnah, ikut pengajian sunnah, hormat kepada ulama sunnah. Maka kita di sunnah. Hadis akhrajahu Tabrani. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Wa sahhahu Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Imam Tabrani mengatakan, Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Kalau sudah ulama mengatakan sahih, ikut saja, manut wae. Saya tidak percaya dengan Imam Al-Hakim. Hah? Imam Al-Hakim kau tak percaya, tapi pilot pesawat kau percaya? Ada orang zaman sekarang
Imam Hakim dia tak percaya, Imam Tirmidzi dia tak percaya, Imam Ibnu Hibban dia tak percaya, tapi pilot pesawat dia percaya. Mana contohnya? Buktinya kalau dia naik pesawat tak pernah diceknya pilot itu mana rem tangan handbrake-nya, ini giginya matic apa manual. Sama ulama tak percaya, tapi sama pilot pesawat percaya. Rupanya pilot itu sakau. Banyak kan pilot yang dites ternyata positif. Oknum, tidak semua pilot. Paham yang saya cakapkan nih? Maksudnya percaya kepada ulama yang memandai-mandai. Tak percaya sama saya tak apa-apa, karena saya tak pernah bicara menurut pendapat saya. Saya bicara menurut ulama. Belum pernah saya berfatwa menurut saya. Saya sadar saya bukan ahli fatwa. Walaupun kalau mau saya cetak kartu nama ini lebih panjang dari amplop lagi. Tapi dia tak mau. Hadis 18 dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari bapaknya, dari kakeknya. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Inni akhafu ala ummati min salasin." Yang aku khawatirkan terjadi menimpa umatku ini ada 3. Yang pertama, min zallati alimin, orang berilmu terpeleset. Orang berilmu silap. Orang berilmu salah. Kalau ada satu orang penumpang salah dia, satu orang penumpang bis salah dia, yang salah berapa orang? Siapa pakai blender di atas? Kalau ada satu penumpang bis salah dia, silap dia, yang salah berapa orang? 1. Tapi kalau supir busway salah, berapa yang ikut salah? Tengok penumpangnya dulu. Itulah bahayanya kalau seorang berilmu salah. Makanya saya selalu mengatakan, menurut buku yang pernah saya baca begini. Tapi kalau kalian mau lagi, tanyalah Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Dia itu 13 tahun di Madinah dan dia jurusan fikih. Ada gitu saya jawab kan? Tak pernah saya mengatakan ini menurut saya, yang lain daripada saya itu upil-upil aja itu. Tak pernah. Oleh sebab itu maka menurut buku yang pernah saya baca, menurut guru-guru saya dulu, jangan sampai kita mengaku kita yang paling ulamanya. Menurut ulama, maksudnya menurut ulama itu dia, yang lain daripada dia itu tak ulama. Zallati alimin. Jangan sampai kita salah. Yang kedua, wa min hawa muttaba'in, mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau dipeturutkan, nafsu makan, nafsu minum, nafsu politik, nafsu mau terkenal, nafsu mau dipuji-puji orang. Ada orang nafsu makannya tak pada kuat, nafsu berbini pun tak kuat, tapi nafsu politik kuat. Udah 50 tahun jadi kades tak turun-turun, gigi habis turun udah, dia tak juga mau turun. Nafsu politik. Ada pula orang nafsu politiknya tak pada kuat. Bapak mau jadi RT, saya udah dunia ini tak ada lagi, tapi ingin dipuji-puji orang. Kalau dipuji ustadz lain mengamuk. Ada ustadz di Pekanbaru, siapa namanya? Ustadz Somad. Kata orang dia tuh hebat. Mana pula hebat dia? Hebat lagu lagi. Nah, jadi hawa nafsu orang ini macam-macam. Hawa muttaba, jangan turutkan hawa nafsu. Bagaimana caranya biar supaya tak ikut hawa nafsu nih Pak Ustadz? Sering-sering ke liang lahat. Asal ditengok liang lahat tuh insya Allah hilang nafsu. Nafsu makan pun hilang. Asal udah agak jauh sedikit dari liang lahat tuh baru muncul deh. Maka sering-sering menengok liang lahat. Balik dari sini pergi ke liang lahat. Bapak yang ibu tuh suka shopping ke mall, bawa ke liang lahat. Kalau perlu sehari 3 kali, macam makan obat. Asal dia minta uang belanja, bawa ke liang lahat. Wa min hukmin jairin, dari hukum yang curang, hukum yang jahat. Datanglah orang menjumpai Nabi Muhammad SAW, mau, ya Rasulullah, ini ada pencuri namanya Fatimah, nama ayahnya Aswad. Apa arti Aswad? Hitam. Jadi Fatimah bintil Aswad, Fatimah anak Pak Hitam. Mohon maaf Pak Hitam, jangan tersinggung. Pak Hitam ini kepala suku.
Kalau dipotong tangan anaknya, maju satu suku. Masa anak pejabat dihukum? Jadi mau dimintakan di lobi ke Nabi supaya dikasih dispensasi. Merah wajah Nabi, marah. Inna ahlaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu dihancurkan, dibinasakan Allah gara-gara inilah. Idza saraqa fihi musyarif tarakuh, kalau yang mencuri itu orang mulia, pejabat, anak orang kaya, dibiarkan. Wa idza saraqa fihi mudha'if, tapi kalau yang mencuri itu orang lemah, rakyat jelata, aqamu alaihi al-'ad, ditegakkan hukum yang jahat. Ada tak ini sekarang? Saya tak ada jawab, kalian aja bilang ada. Akhrajahul Bazzar, disebutkan oleh Imam Al-Bazzar, nama kitabnya Musnad Al-Bazzar. Imam Tabrani kitab besarnya Al-Mu'jam Al-Kabir, ada namanya Al-Mu'jam Al-Awsat, ada namanya Al-Mu'jam As-Saghir. Guru Imam Tabrani itu dihitung-hitung 3.500 orang. Coba antum hitung guru TK, MDA, PAUD sampai kuliah, ada 3.500 orang. Makanya jangan ngaji cuma sama satu ustadz saja, ngaji sama Ustadz Saidul Amin, ngaji sama ustadz lain, supaya jangan fanatik. Ngaji sama ustadz Yayasan Tabung Wakaf, supaya kita jangan fanatik buta hanya kepada satu ustadz saja. Ustadz cuma satu, Ustadz Abdul Somad, selain itu bukan ustadz. Gilo, gelo atuh, betul sudah. Hadis ke-19 sampai ke berapa nih Pak Ustaz? Sampai 20. Habis itu kita sholat sunat Isya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la yaqbalu Allahu li sahibi bid'atin shauman. Orang yang melakukan bid'ah dhalalah, puasanya tak diterima, wala salatan, salatnya tak diterima, wala hajjan, hajinya tak diterima, wala umratan, umrahnya tak diterima, wala jihadan, jihadnya tak diterima, wala sarfan wala adlan, perbuatan dia meninggalkan dosa, sarfan namanya, perbuatan dia mengikuti perintah Allah dan Rasulullah, adlan namanya, wala sarfan wala adlan, diterima. Yakhruju minal Islam, keluar dia dari Islam, kama yakhruju sya'ru minal ajin, sebagaimana keluarnya rambut dari tepung. Pernah menengok tepung? Pernah menengok rambut? Menengok rambut dalam tepung? Bilang aja pernah. Tepung ada rambut. Kan udah jadi pepatah Melayu tuh, macam menarik rambut dari tepung. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah, maka dia keluar dari Islam macam keluarnya rambut dari tepung. Apa maksud keluar rambut dari tepung? Mudah, ringan. Cobalah tarik rambut dari tepung, ringan kan? Kan dari leher. Coba tarik anak panah dari perut, masuk anak panah atau mata kail pancing, kan payah. Tapi kalau rambut dari tepung, begitulah mudahnya orang keluar dari Islam gara-gara melakukan bid'ah dhalalah. Kalau ada orang berdoa meminta ke pokok kayu, bid'ah dhalalah. Kok kenapa minta ke pokok kayu? Saya sebenarnya mintanya sama Allah, cuman Allah itu menurunkan sesuatu ke pokok kayu ini. Apa pula? Saya minta kepada penjaga pokok kayu ini. Ada jin Islam di sini Pak Ustaz. Udah lama dia di sini. Udah ngurus KTP seumur hidup dia di sini Pak Ustaz. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Hadis Ibnu Majah. Nama kitabnya Sunan Ibnu Majah. Hadis yang terakhir ke-20 dari Kasir Ibnu Abdullah Ibnu Amr Ibnu Auf, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW berkata kepada Bilal bin Haris, bukan yang muazin. Yang muazin itu Bilal bin Rabah. Yauman, suatu hari, i'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal. Kata si Bilal, ma'alam ya Rasulullah. Ketahuilah yang wahai Bilal. Apa yang perlu kau ketahui wahai Rasulullah? Kata Bilal. Kata Nabi, i'lam, ketahuilah wahai Bilal, anna man ahya sunnatan min sunnati, siapa yang menghidupi satu saja sunnah dari sunnahku, umitat ba'di kana lahu minal ajri mithlu man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Siapa yang menghidupkan satu sunnah saja dari sunnahku, maka sesudah itu dia mati, sunnahku itu sudah hilang,
tak ada lagi sunnah itu, tapi dihidupkannya sesudah aku mati, kana lahu minal ajri, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang itu walau sedikit pun. Ada satu sunnah yang sudah ditinggalkan orang, umitat min ba'di, dihidupkannya balik sunnah itu, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Sunnah pakai jubah, pakai sorban hampir punah di India, karena sorban orang Islam kalah dengan sorban orang Sikh, dengan sorban orang India. Ada sorban bid'ah, ada sorban sunnah. Datanglah ulama namanya Syekh Zakaria Kandahlawi, kemudian Maulana Ilyas, kemudian mereka hidupkan lagi sunnahnya. Sunnah pakai sorban, sunnah pakai jubah, sunnah berjenggot yang sudah mulai musnah, mati, dihidupkannya lagi. Man ahya sunnatan min sunnati, siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnahku, umitat min ba'di, sunnah itu sudah mati setelah aku meninggal, karena minal ajri, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya sampai hari kiamat, dan orang itu pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Bisa apa tak bisa? Bapak punya 100, saya ambil 1, punya bapak tetap 100 atau berkurang? Berkurang. Tapi kata Nabi tak berkurang sedikit pun. Dulu susah menjelaskan ini, zaman sekarang mudah. Ada satu mahasiswa punya ceramah 100, datang kawannya mengkopi, di kopinya, di pas yang 100 tetap 100 atau berkurang? Paham kan? Yang gaptek ngango aja lah. 6.13, sikit lagi, 3 baris lagi. Wa man ibtada'a bid'atan dhalalatan, ini dia istilah bid'ah dhalalah. Jadi tidak semua, siapa yang melakukan bid'ah dhalalah la yarda Allah, tidak diridai Allah wa rasuluh dan Rasulullah SAW, kana alaihi mithlu atham, maka dia dapat dosanya min amali man amila biha, orang yang melakukannya, la yang dzalika min auzarin nasi syai'an. Jadi kalau ada orang di Pekanbaru ini buat satu bid'ah dhalalah, diikuti oleh orang Pekanbaru 1.300.000, penduduk Pekanbaru ini 1.200.000, maka dia dapat dosanya sampai hari kiamat. Namanya dosa MLM, multi level marketing, mengalir terus. Makanya jangan buat bid'ah dhalalah. Tapi kalau bid'ah hasanah, maka insya Allah dapat pahalanya sampai hari kiamat. Amin. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Apa status hadis ini? Wa qala hadisun hasan. Hadisnya hadis hasan. Subuh kemarin di Masjid Hijratus Sabirin yang mengawal pakai baju-baju hitam. Di Masjid Al-Muqaddis ini, hang jebat, hang tua, hang lekir, semua hang-hang keluar subuh. Hang-hang yang tak sembahyang subuh kan. Bangga kita jadi orang Melayu, betul? Hang masker keluar. Kita pertemuan berikutnya tadi di masjid Baitul Mu'tamar Rombai, Simpang 4. Jangan terus pula tuh ke Simpang Bingung itu. Dari Simpang Bingung itu untuk mendapatkan simpang yang mendapat hidayah jauh lagi. 7 jam baru dapat simpang. Namanya simpang Benar, Rokan Hilir. Dari Simpang Bingung ke Simpang Benar itu jauh. Oleh sebab itu Simpang 4 belok kiri ada Masjid Baitul Mu'tamar. Survei memang dari hari ini. Pengajiannya bulan depan. Insya Allah kita ada 12 pertemuan sampai Desember 2020. Kalau hidup 2021 kita lanjutkan. Andai saya tak hidup, dilanjutkan Ustadz Alno. Kalau sunat Isra 2 rakaat. Yang bisa, yang tak bisa duduk aja. Nanti habis tanya jawab, saya akan jawab pertanyaan 5, 7, 10 pertanyaan. Nanti habis itu baru kita bubar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.